memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti para ibu pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti para ibu pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti para ibu pertiwi. Demi bakti para ibu pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan rapat ya. Mohon maaf mengganggu waktunya berhubung dengan kebutuhan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dan membutuhkan aksi nyata untuk menyebarkan informasi tentang apa yang dipelajari kepada rekan sejawat. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan apa yang telah saya pelajari di modul 1 IPA. Hanya mohon maaf, ini bukan untuk menggurui ya, hanya menyebarkan pemahaman saja. Semoga kegiatan ini ada manfaatnya untuk pribadi dan khususnya untuk semuanya. Modul 1.4 ini adalah materinya tentang budaya positif. Ini sudah dipelajari dalam platform Merdeka Mengajar. Insya Allah kalau yang sudah mempelajari sampai dengan modul disiplin positif, ini akan ditemukan materi-materinya dalam pembahasan tersebut. Sebelum ke materi, mengingatkan kembali tentang budaya positif ya, mengenai disiplin yang kita pelajari di platform ini. Apakah semuanya sudah sampai ke disiplin positif untuk pelajari PMM? Nanti dibuka lagi ya PMM-nya. Iya, konstitusi, disiplin, dan materi ini diharapkan dapat membantu ibu dan bapak guru untuk lebih mengerti akan keberagaman sikap murid dalam setiap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat memilih cara yang terbaik dalam mendisiplinkan murid tanpa adanya hukuman, penilaian sepihak, atau celah. Ibu dan bapak guru, yuk
kita mengingat kembali beberapa metode pendisiplinan yang pernah kita lakukan. Apakah kita pernah menggunakan model strike atau kita menggunakan model mengambil dan mengurangi hal yang mereka senangi? Terkadang sebagai guru kita melakukan beberapa model pendisiplinan dengan harapan murid tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Pada kenyataannya, beberapa murid kembali melakukan hal yang sama. Kita pun menjadi jengkel, tetapi kita tetap mengulang model pendisiplinan yang sama. Pada akhirnya, kita merasa tidak berhasil dalam mendidik. Tidak sedikit guru berpikir dan memberi label bahwa murid ini bandel, murid ini nakal, atau murid ini susah, tidak bisa diubah, dan seterusnya. Praktik pendisiplinan seperti ini sangat melelahkan dan membuat putus asa. Perasaan ini juga dialami oleh banyak dosen. Dari pengalaman tersebut, dosen menawarkan sebuah konsep yang disebut restitusi untuk pembentukan disiplin. Restitusi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan. Masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Lalu, mengapa restitusi itu muncul dan baik untuk dilakukan? Berikut 6 landasan filosofinya. Setelah kita pahami dan sepakati ke-6 landasan filosofis tadi, mari kita mulai mempraktikannya melalui langkah-langkah berikut. Pertama, ciptakan suasana positif. Kedua, ajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Ketiga, beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik. Restitusi memberikan kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalahnya, bukan guru yang memutuskan. Ketika ini berhasil, akan muncul penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Murid merasa lebih berharga dan percaya diri. Dosen memberikan strategi untuk melakukan restitusi dengan segitiga restitusi. Segitiga ini akan membantu memahami perilaku murid dan membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan murid. Sisi segitiga yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sisi kedua adalah kita validasi kesalahannya. Dan sisi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan murid kita. Bagaimana ya contoh penerapan segitiga restitusi ini? Mari kita lihat kelas 12 SMA Darawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kebiasaan kamu, Aldi. Sudah Bapak bilang tidak boleh main bola di dalam kelas. Selalu saja kamu. Sudah begini apa yang bisa kamu lakukan? Tidak bisa apa-apa kan? Maaf, Pak. Sudah, jangan diulangi lagi. Ibu dan Bapak guru, dari ilustrasi tadi, apakah ada solusi untuk atapnya agar bisa diperbaiki? Aldi tidak diajak untuk menguraikan masalah dan solusi pemecahannya. Aldi hanya meminta maaf. Mari kita ulangi lagi ilustrasinya. Tetapi kali ini, Pak Anwar menggunakan kalimat yang positif, pertanyaan terbuka, dan memberikan ruang untuk Aldi dalam menyelesaikan masalahnya. Berikut ilustrasinya. Bagaimana ini bisa terjadi?
Saya menendang bola ke atas, Pak. Kenapa kamu main bola di kelas, Aldi? Saya bosan Pak, tapi sekarang langit-langitnya jadi bola dan rusak. Baik, Bapak mengerti kalau kamu bosan, tetapi atapnya jadi bolong begini. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini semua? Begini saja, Aldi. Coba kamu pikirkan apa solusinya. Bapak bisa kasih kamu waktu sampai jam pelajaran Bapak selesai. Ya, setelah itu, kasih tahu Bapak apapun rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Maaf, Pak. Sepertinya saya harus menambah dengan menggunakan trik lain. Tapi saya takut dengan ke orang tua, Pak. Saya juga tidak punya uangnya dan tidak tahu caranya. Baik, terima kasih atas idenya, Aldi. Ini saja, Bapak bisa bantu kamu bicara dengan orang tua kamu untuk menceritakan masalah ini dan juga untuk masalah uang. Lalu kamu bisa ke Mang Acin untuk meminta tolong membantu memperbaiki atap kelas. Apakah itu membantu? Ya, Pak. Terima kasih. Di ilustrasi kedua tadi, Pak Anwar menggunakan kalimat konstruktif yang berfokus pada solusi dan memberikan bantuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Terlihat juga perbedaan dari intonasi suara dari kedua ilustrasi tadi, sehingga Aldi tidak terbebani, terhakimi, dan terpojok. Aldi menjadi lebih terbuka untuk berpikir dan memikirkan solusi daripada berfokus pada masalah. Bagi Aldi, penerapan segitiga restitusi sudah dilakukan Pak Anwar pada ilustrasi kedua. Dia bersikap tenang saat bertanya, lalu menanyakan alasan dibalik perilaku Aldi dan membimbing Aldi untuk memperbaiki masalahnya. Dengan ini, segitiga restitusi sudah berjalan dengan baik. Bagaimanakah proses detail dari pelaksanaan segitiga restitusi? Kita akan bahas pada materi selanjutnya ya. Ibu dan Bapak guru sekalian, mari kita refleksikan lagi tentang proses dan model disiplin yang sudah kita lakukan selama ini. Bagaimana proses disiplin yang sudah kita terapkan? Apakah sudah sesuai dengan konsep restitusi? Jika belum, apa yang bisa kita perbaiki agar proses restitusi bisa kita terapkan di sekolah? Mari kita evaluasi kembali metode disiplin kita. Jangan lupa bahwa restitusi ini membutuhkan proses dan waktu. Jangan menyerah ya. Selamat belajar. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Itu sebagai pemantik ya untuk kita mengenal segitiga restitusi. Restitusi ini terbentuk dari disiplin positif. Dari awal, jadi kami ini belajar di modul 1.4 ini belajar 6 modul dalam waktu 2 malam. Jadi benar-benar target yang sangat luar biasa, membaca, nonton, mengerjakan tugas, membaca, nonton, dan mengerjakan tugas. Yang saya tampilkan di sini adalah rangkuman dari semua hal yang saya pelajari. Selanjutnya Pak, nih, restitusi ini tadi dari Daya Gosen, tapi ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau mengemukakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu haruslah ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi intinya, disiplin diri ini akan terbentuk apabila ada motivasi intrinsik dari pribadi orang tersebut, bukan paksaan adanya tata tertib, bukan karena takut
misalnya dengan didenda dan sebagainya, tapi harus ada dari diri si murid itu sendiri. Selanjutnya Pak. Nah, yang kami pelajari juga nilai-nilai kebajikan universal. Di modul itu banyak, ada 9 pilar kebajikan, ada pilar kebajikan yang dari luar negeri, tapi yang diambil untuk restitusi di Indonesia karena berhubungan dengan kurikulum Merdeka adalah nilai-nilai kebajikan universal yang dinamakan profil pelajar Pancasila. Ini sudah hafal semuanya? Sudah hafal semuanya belum? Karena dari sinilah kita akan membentuk lulusan ya. Jadi tujuannya adalah pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang menjadi tujuan kita kalau kurikulumnya tidak berubah lagi. Tapi untuk sementara kita mengacu ke sini ya. Selanjutnya tentang yang dipelajari yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen dalam buku Restricting School Discipline. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sering untuk seluruh manusia ya, bukan untuk murid saja, karena ini juga mendasari kita. Yang keduanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ke satu dan kedua ini adalah nilai ekstrinsik ya, jadi dari luar. Yang akan kita pelajari adalah yang ketiga, jadi baik gurunya maupun muridnya, seluruh yang terlibat dalam dunia pendidikan, khususnya di SMP 2 tangkap lancar, melakukan setiap pekerjaan dan aktivitas dengan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apakah kita sudah seperti itu? Atau justru ingin menghindari ketidaknyamanan atau mendapat imbalan? Ya, kita memperbaiki diri sendiri saja ya mulai saat ini. Selanjutnya, nah ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi menurut kurikulum Merdeka ternyata yang namanya hukuman dan itu termasuk identitas yang gagal. Sedangkan sanksi atau konsekuensi dan restitusi ini merupakan disiplin yang berhasil atau sukses. Di sini hukuman sesuatu yang
Ini juga sama ini negatif ya, termasuknya kalau hukuman itu negatif, yang sanksi dan netral. Sedangkan untuk restitusi positif ini menurut kurikulum merdeka. Ya. Ini nanti saja kalau ibu mempelajari PMM akan ditemukan di sana. Kita sekelas saja ya. Semangat mempelajari PMM-nya. Selanjutnya keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah dulu namanya adalah tata tertib. Kalau dalam kurikulum merdeka jadi keyakinan sekolah. Iya. Selanjutnya, ya keyakinan sekolah dan ada keyakinan kelas. Hati-hati bu, beda antara keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah kan dari untuk semuanya. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh wali kelas masing-masing. Jadi nanti wali kelas itu membuat keyakinan dengan anak. Misalnya jangan mengganggu teman yang sedang belajar. Itu kan keyakinan beda dengan tata tertib. Misalnya jangan meledek nama orang tua. Itu ya ini ya terjadi memang seperti itu. Jadi harus ada keyakinan masing-masing. Jadi nanti bisa dibuat ya tiap kelas sepakat dengan anak. Misalnya jangan terlambat masuk ke kelas. Itu nanti dibuatkan oleh wali kelas masing-masing. Contohnya mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bersurah pendapat. Jadi kita terbuka dengan mereka. Jangan saja kita membuat keyakinan, tapi mereka tidak ikhlas untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau ada keyakinan kan ini hasil kesepakatan bersama. Mau tidak mau, andai pun ada pelanggaran, berarti dia sudah sadar dengan kesalahannya sendiri. Mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar. Ini bisa dengan keyakinan sekolahnya, bisa dengan gurunya juga Pak. Jadi jangan hanya anak yang mempunyai keyakinan, gurunya juga harus punya keyakinan. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Tinjau kembali daftar surat pendapat, tinjau ulang. Setelah keyakinan selesai dibuat, tinjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani. Ya. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini materi yang keempat dipelajari dalam modul 1.4. 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia, bukan hanya murid. Dunia berkualitas adalah salah satu bagian dari otak manusia di mana dia menempatkan hal-hal yang berkesan dalam hidupnya. Kita juga semua punya otak dengan dunia berkualitas. Siapa orang yang kita sukai, siapa orang yang pernah menyakiti kita, itu disimpan dalam dunia yang berkualitas di memori kita masing-masing. Ini 5 kebutuhan dasar yang adalah yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang keduanya kebutuhan untuk diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiganya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempatnya kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Dan kelima kebutuhan untuk merasa senang. Dikaitkan dengan murid, kebutuhan bertahan hidup. Jadi ketika ada satu murid meledek ayahnya, murid yang meledek itu membalas. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup karena tidak mau saling menyakiti ya. Jadi impasnya itu yang harus diperbaiki oleh kita. Yang keduanya kebutuhan untuk diterima. Seperti tadi Bapak katakan ketika memang mereka itu ingin diakui kan. Jangan-jangan di rumahnya dia mamanya cerewet atau bagaimana, di sekolah dia untuk diterima oleh orang lain itu berulah. Itu yang harus kita pahami. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang suka membuli berarti orang itu mempunyai kebutuhan dasar untuk menguasai orang lain. Ini yang harus kita perbaiki. Selanjutnya kebutuhan akan pilihan. Nah, ini ketika anak ingin 1 jam kosong, ini mereka ingin bebas. Itu karena memang kebutuhan dasar manusia ya. Selanjutnya kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan ketika melihat orang lain misalnya dijahit, tak buat meresap. Itu adalah karena memang setiap manusia itu punya ini. Tinggal bagaimana kita menyikapinya nanti. Bagaimana cara mengatasi ini pada murid. Selanjutnya ini yang 5 posisi kontrol guru. Kita mulai masuk ke guru. Ya, restitusi yang pertama adalah sebagai rasa penghukum. Yang keduanya sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiganya sebagai posisi teman. Yang keempatnya sebagai pemantau. Dan yang kelimanya sebagai manajer. Untuk kurikulum merdeka ini bukan tingkatan ya, tapi ini adalah pilihan. Jadi tergantung bagaimana kasus murid yang kita hadapi di lapangan. Apakah kita akan menempatkan posisi diri kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Tapi untuk kurikulum merdeka diusahakan
yang mencubit dan seperti itu ternyata adalah salah. Dan teman di sini katanya posisi teman juga ini termasuk identitas berhasil, tapi ini sebaiknya tidak boleh digunakan. Ya, untuk pemantau, misalnya dengan poin, berapa poin dia melakukan kesalahan, itu adalah posisi kita sebagai pemantau. Tapi yang harusnya adalah sebagai manajer. Jadi biarkan anak belajar dari kesalahannya sendiri. Kita hanya mengarahkan saja. Ini juga tuh kan efeknya begini, kalau yang ngomong biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Kan seperti itu kan, atau mengulangi kesalahan yang sama. Untuk membuat orang merasa bersalah, misalnya maafkan saya dan dia seperti tadi ya, merasa rendah diri karena dia merasa dirinya tidak berguna bagi orang lain. Jadi dia melakukan apapun, ternyata ibu guru itu ternyata selalu sedih dengan kelakuan saya. Itu kan bisa menimbulkan rasa rendah diri. Mungkin efeknya bukan hari ini ya, tapi beberapa tahun yang akan datang, karena itu kan namanya pendidikan. Selanjutnya ketika teman, saya pikir bapak itu teman saya, ternyata ibu begitu atau bapak begitu ya. Misalnya ketika di luar bapak harus terdapat akrab, ketika anak melakukan kesalahan, bapak tidak minta best friend misalnya, ternyata bapak galak, kan seperti itu kan. Lemah, tidak mandiri dan tergantung, itu efeknya ya. Kalau pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, jadi poinnya juga masih sedikit, melakukan kesalahan lagi. Nanti kalau poinnya sudah banyak, saya berpikir mungkin saya harus insaf. Jadi kan itu jadi beratan pada saksi atau hadir. Ini untuk pemantau. Jadi misalnya kalau poinnya berapa, sanksinya seperti ini, itu justru yang kalau karena kejadian ya seperti ya, tapi karena saya itu di sana ketika melanggar disiplin 2000, misalnya tidak bawa bekal makanan 2000, ternyata tidak ada efek sama sekali terhadap 2000. Jadi jangan sampai terjadi di sekolah kita seperti itu. Kalau manajer, ketika kita berperan sebagai manajer, anak itu berpikir cara supaya memperbaiki keadaan dan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi ada efek yang lain yang berkelanjutan. Selanjutnya segitiga restribusi. Ini yang terakhir. Ya, jadi kembali ke posisi kontrol yang tadi. Ketika kami elaborasi pemahaman itu 4 kabupaten, Pangandaran, Majalengka, Bandung, dan Bogor. Ada guru olahraga yang bertanya, Pak. Misalnya ternyata beliau itu sharing dengan sesama guru yang lain. Kami kan tidak tahu. Usahakan tidak boleh sebagai penghukum, walaupun itu adalah pilihan yang terakhir. Untuk kasus berat misalnya yang narkoba, itu boleh dihukum, tapi
Itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kita bersama-sama saja ya untuk sebagai bahan pertimbangan ke depannya. Jadi terkait 5 posisi kontrol yang tadi tergantung apa yang kita hadapi di lapangan. Kasusnya seperti apa, tapi memang yang sangat disarankan oleh kurikulum ini adalah segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sujana, Kepala SMP Negeri 2 Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Pada kesempatan ini saya akan memberikan umpan balik terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Langkap Lancar, yakni Ibu Atin Apriliantini Rahayu. Dia telah melaksanakan kegiatan aksi nyata keempat, yakni penyampaian materi yang berjudul Segitiga Restitusi dan Disiplin Positif. Dia telah menyampaikan materi dengan cukup baik sehingga dapat dipahami dengan baik oleh seluruh guru dan PU yang ada di SMP Negeri 2 Langkap Lancar. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, kami berasumsi bahwa penanganan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi itu memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah bahwa siswa tidak merasa dipojokkan dengan kasus yang dilakukan. Kemudian yang kedua, siswa aktif mencari solusi terhadap kasus yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, siswa menyadari betul bahwa perbuatan yang telah dilakukannya itu tidak akan diulangi lagi di masa yang akan datang. Maka dengan itu saya beranggapan bahwa penanganan kasus dengan segitiga restitusi itu dipandang cocok diberlakukan di masa sekarang. Karena memang hal tersebut bisa dipandang efektif untuk menekan ataupun meminimalisir kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan siswa di sekolah. Atas dasar asumsi tersebut, maka perasaan saya saat Bu Atin melaksanakan praktik segitiga restitusi, saya sangat merasa terharu karena Ibu menegur dengan tidak memarahi saya. Saya menjadi sadar bahwa saya telah melanggar kesepakatan kelas dan insya Allah tidak akan mengulanginya lagi.